Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ini adalah kasih karunia daripada Tuhan dan anugerah Tuhan semata. Karena Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, bahkan menyertai kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan dalam tubuh yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis. Dan kami mohon Roh Kudus lawat setiap jemaat dan juga jamah setiap hati jemaat. Biar ibadah ini sungguh-sungguh dapat mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat GBPS yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, amin Tuhanlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
sungguh lagi katakan layaklah segala bangsa. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak di. Lebih lagi katakan layaklah segala bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak di. Sekali lagi serukan, layaklah segala bangsa. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layak kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan, dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, yeah.
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku. Amin. Haleluya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi katakan, bergandengan tangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau memang Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak menerima kekuasaan, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa hati Tuhan boleh disenangkan dengan persembahan puji-pujian yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Pengharapan. Sekali lagi, judul saya adalah Hidup dalam Pengharapan. Di dalam masa-masa kesulitan, tantangan, dan hambatan yang besar yang kita hadapi, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu hidup dalam pengharapan, supaya kita kuat menghadapi apapun juga yang menabrak kita, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, khotbah saya akan saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas karakteristik pengharapan. Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas kekuatan pengharapan. Dan bagian yang ketiga, kita akan membahas sumber pengharapan. Dan yang keempat, kita akan membahas apa yang perlu dimengerti mengenai pengharapan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas bagian pertama terlebih dahulu, yaitu apa karakteristik pengharapan itu. Ada 2 hal utama mengenai karakteristik pengharapan Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, yang namanya pengharapan selalu mengharapkan yang lebih baik. Tidak ada orang mempunyai pengharapan untuk hal-hal yang lebih buruk. Tidak ada orang mengharapkan supaya bisnisnya hancur. Tidak ada orang mengharapkan supaya usahanya rugi. Tidak ada orang
mengharapkan supaya anak-anaknya tidak naik kelas. Tidak ada, Bapak Ibu. Selalu yang namanya pengharapan itu mengharapkan keadaan yang lebih baik. Yang namanya pengharapan selalu dinantikan. Kekuatan itu untuk senantiasa kita bisa menghadapi segala rintangan. Supaya kita menjadi kuat menghadapi apapun juga. Itu pengharapan kita, Bapak Ibu. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, setiap jemaat pasti punya pengharapan supaya pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Keadaan yang lebih baik, di mana pemerintah bisa mengatasi keadaan dan situasi akibat pandemi COVID-19. Ketika vaksin itu diperkenalkan, ada terbit pengharapan baru untuk keadaan yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi setiap pengharapan itu selalu mengharapkan yang lebih baik. Tidak pernah pengharapan itu mengharapkan yang lebih buruk. Ya, mari kita lihat di Ibrani pasal 7 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Perhatikan, pengharapan yang lebih baik. Selalu demikian Bapak Ibu. Ketika disebutkan pengharapan, itu pasti pengharapan yang lebih baik. Dalam hal ini adalah mendekatkan kita kepada Allah. Nah, dalam masa tantangan hambatan yang begitu berat, nah tentu kita berharap Bapak Ibu sekalian kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin senantiasa rindu untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Kita rindu untuk berhubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak ingin jauh-jauh dengan Tuhan, itu pengharapan yang lebih baik. Dalam masa apapun juga yang menimpa Bapak Ibu semuanya, kita selalu ingin dalam menghadapi semua tantangan yang ada, kita boleh lebih dekat kepada Allah. Jadi kita ingin pengharapan yang lebih baik untuk kita lebih dekat, untuk kita lebih rohani. Rohani kita boleh next level, naik tingkat Bapak Ibu. Itu pengharapan yang lebih baik, itu sudah lumrah. Karena setiap karakteristik pengharapan itu selalu mengharapkan yang lebih baik. Dan saya percaya dengan segala tantangan yang kita hadapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, setiap dari jemaat pasti mengharapkan pengharapan yang lebih baik. Menghadapi kondisi yang lebih baik, hidup yang lebih baik, segala-galanya lebih baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, karakteristik yang kedua tentang pengharapan, yang namanya pengharapan selalu terletak di depan dan belum terlihat. Pengharapan itu selalu terletak di depan, bukan di belakang, bukan masa lalu. Jadi pengharapan selalu terletak di depan dan itu belum terlihat. Dalam arti kata belum terjadi. Itu karakteristik yang kedua dari pengharapan. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Ibrani 6 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Perhatikan kata-kata untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi selalu pengharapan itu terletak di depan, bukan di belakang. Kalau yang di belakang itu namanya bukan pengharapan, tetapi sejarah peristiwa yang sudah kita jalani, yang sudah terjadi. Tapi yang namanya pengharapan itu selalu terletak di depan. Dan itu belum terlihat, belum terjadi. Pengharapan itu adalah sesuatu kerinduan kita akan suatu keadaan
yang lebih baik yang kita impi-impikan Bapak Ibu. Dan itu masih belum terlihat jelas. Kita memerlukan iman untuk bisa memiliki pengharapan akan keadaan yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat juga di dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Perhatikan, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Sekali lagi, bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Perhatikan, di sini dikatakan dengan jelas bahwa pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi kalau orang sudah melihat, itu namanya bukan pengharapan Bapak Ibu. Sehingga ada pertanyaan di sini, bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kalau kita sudah melihat, kita tidak perlu mengharapkan lagi Bapak Ibu. Tetapi ditegaskan dalam ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, jadi pengharapan yang belum terlihat, maka kita menantikan pengharapan itu dengan tekun. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap jemaat pasti menantikan pengharapan yang lebih baik. Pengharapan yang masih belum terlihat, pengharapan yang masih belum terjadi, tapi kita punya keyakinan, punya iman bahwa itu akan terjadi. Meskipun itu belum terlihat Bapak Ibu. Itu yang namanya pengharapan. Jadi ada dua karakteristik pengharapan, yaitu yang pertama, bahwa pengharapan itu selalu mengharapkan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pengharapan selalu terletak di depan dan belum terlihat. Diperlukan iman, keyakinan kepada Tuhan bahwa kita akan mengalami apa yang kita harapkan itu. Nah, itu adalah bagian pertama yang kita bicarakan, yaitu tentang karakteristik pengharapan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua Bapak Ibu, yaitu mengenai kekuatan pengharapan. Saya akan berikan suatu cerita ilustrasi. Ada satu percobaan yang sudah dilakukan, yaitu mengenai 2 ekor katak yang ditempatkan di dalam 2 buah tong yang berbeda. Jadi satu katak di dalam tong yang pertama dan satunya lagi dalam tong yang kedua. Nah, tong ini dibuat sedemikian rupa sehingga ada lubang udara di samping sehingga katak masih bisa bernapas. Cuma situasi percobaannya berbeda Bapak Ibu. Tong yang pertama itu ditutup rapat. Tidak ada cahaya sama sekali, gelap total Bapak Ibu. Meskipun ada udara yang bisa masuk untuk bernapas dari katak. Kemudian tong yang kedua sama-sama ditutup rapat, tapi masih diberikan satu lubang kecil sehingga ada cahaya matahari yang bisa masuk. Kemudian kedua ekor katak dalam tong masing-masing dibiarkan selama 5 hari Bapak Ibu. Nah, ketika 5 hari kemudian kedua tutup tong itu dibuka. Tong yang pertama yang ditutup rapat tanpa lubang cahaya, kataknya mati. Sedangkan tong yang kedua yang ada lubang kecil di mana cahaya matahari masuk, kataknya masih hidup Bapak Ibu. Apa yang membedakan sehingga 2 ekor katak ini punya nasib yang berbeda? Katak yang pertama mati, katak yang kedua masih hidup.
Karena ketika ditutup rapat-rapat gelap gulita tanpa melihat satu berkas sinar pun, kata yang pertama merasa putus asa. Merasa tidak mempunyai pengharapan akan hidup lagi. Semuanya gelap gulita, setiap hari itu keadaannya sama, gelap gulita, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Sampai pada hari kelima, akhirnya kata ini mati. Tapi kata yang kedua Bapak Ibu, karena ada lubang kecil di mana sinar matahari masuk, masih ada harapan untuk dia bisa keluar. Ada harapan untuk melihat dunia luar, sehingga dia masih kuat untuk menghadapi semuanya. Dan ketika pada hari kelima dibuka, kata ini masih hidup. Jadi yang memberikan kekuatan pada kata kedua, sehingga dia tetap hidup, itu adalah pengharapan. Demikian juga Bapak Ibu kalau kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, mengenai para rasul berani mati syahid. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa para rasul berani mati syahid? Hampir semua para rasul itu mati syahid Bapak Ibu. Jawabannya cuma satu. Karena mereka mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Bahwa mereka akan diselamatkan, dapat hidup kekal, menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus yang mereka percayai, sehingga mereka berani untuk mati syahid. Saya mencoba untuk membaca bagaimana kematian dari para rasul. Ada beberapa pendapat yang berbeda-beda Bapak Ibu, tetapi pada umumnya kematian para rasul itu yang saya lihat, misalnya saja Rasul Matius, pemungit cukai, itu dibunuh dengan pedang. Menurut Eusebius itu dikatakan di Ethiopia Bapak Ibu, dibunuh dengan pedang di Ethiopia menurut Eusebius. Kemudian yang kedua, Rasul Yohanes itu digoreng dengan minyak mendidih di Roma, tetapi dia tidak mati sehingga dibuang di Pulau Patmos, karena Tuhan punya rencana untuk Rasul Yohanes menerima wahyu yang akhirnya menjadi kitab Wahyu dalam Alkitab yang terakhir. Ya, kemudian setelah dari Pulau Patmos, dia kembali ke Efesus dan mati karena tua. Kemudian Simon atau Petrus atau Kefas itu mati disalib terbalik. Dia merasa tidak layak kalau mati sama seperti Yesus. Mati dengan cara yang sama seperti Yesus saja dia merasa tidak layak. Dia minta supaya disalib terbalik dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Kemudian yang keempat, Yakobus anak Alfeus itu mati dilempar ke bawah dari puncak bubungan bait Allah. Kemudian Yakobus anak Sebedius itu mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Kemudian Bartolomeus yang dikenal juga dengan nama Nathanael, dia mati dipukul dengan pukulan cambuk di Armenia, dan konon katanya setelah itu dia disalibkan di Armenia. Setelah dipukuli dengan pukulan cambuk, lalu dia disalibkan di Armenia. Kemudian Andreas mati disalib X, bukan plus tapi X, matinya disalib X di Yunani. Thomas mati ditusuk tombak di India. Setelah itu mayatnya dilempar ke dalam nyala api. Yudas anak Yakobus atau Tadeus itu mati disalib. Simon orang Selot itu juga mati disalib. Filipus itu juga mati disalib. Ini 11 orang rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Semuanya itu mati salib kecuali Rasul Yohanes. Ya, dia mati karena tua, tetapi dia sempat digoreng dalam minyak mendidih Bapak Ibu. Nah, sedangkan Rasul ke-12 yang mengkhianati Yesus itu Yudas Iskariot, kita sudah tahu bahwa dia bunuh diri, menggantung dirinya di pohon. Kemudian pengganti Yudas Iskariot yang bernama Matias
itu mati dirajam, kemudian dipenggal. Itu kematian ke-12 rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Yang lainnya juga sama Bapak Ibu. Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya di Roma. Kemudian Stefanus mati dirajam. Markus mati diseret hidup-hidup oleh kuda di Alexandria, Mesir. Coba Bapak Ibu renungkan, kekuatan apa yang membuat para rasul dan murid-murid Tuhan ini mau mati syahid, memberikan nyawanya? Cuma satu jawabannya, pengharapan. Mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus yang mereka percayai, bahwa hidup mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal, akan tinggal di surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat mereka tidak takut menghadapi apapun, bahkan nyawanya sekalipun dia berikan karena pengharapan. Ayub sanggup bertahan dalam penderitaan juga karena pengharapan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ayub, juga alasannya sama. Ayub kenapa bisa sanggup menahan penderitaan? Kalau saudara Bapak Ibu baca di Ayub pasal 6 ayat 11, dikatakan bahwa apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan. Jadi tidak perlu kita baca, tetapi di situ dikatakan ada satu cuplikan kalimat pengakuan dari Ayub, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan. Secara manusia dia tidak punya kekuatan, Bapak Ibu. Bayangkan dia menderita sakit bisul dari batu kepalanya sampai telapak kakinya. Istrinya meninggalkan dia, semua anak-anaknya mati, semua harta bendanya habis. Nah Bapak Ibu sekalian, ini percobaan yang terlalu berat bagi manusia. Tapi dia katakan, apa kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Jawabannya cuma satu, sama saja Bapak Ibu. Alasannya karena dia punya pengharapan bahwa Allah yang dia sembah itu akan senantiasa memberikan yang terbaik menurut rencananya. Tidak ada rencana Allah yang gagal, kata Ayub. Semua rencana Allah itu tidak pernah gagal. Rencana yang terbaik yang dia tahu, karena Allah itu maha tahu. Itu sebabnya kenapa Ayub sanggup bertahan. Itulah yang dikatakan kekuatan pengharapan Bapak Ibu. Kita perlu mempunyai pengharapan supaya Bapak Ibu semuanya boleh kuat. Menghadapi apapun juga kita akan kuat kalau kita punya pengharapan. Manusia yang tidak punya pengharapan itu akan lemah, akan mudah putus asa, bahkan tidak jarang mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri karena tidak sanggup menghadapinya. Tapi saya percaya setiap jemaat pasti kuat karena ada pengharapan dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita semua pasti kuat menghadapi apapun juga karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Sumber pengharapan. Coba kita baca di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi sumber pengharapan kita adalah Allah Bapak Ibu. Dia adalah sumber pengharapan kita. Kita tidak punya pengharapan pada yang lain Bapak Ibu. Kita punya pengharapan hanya kepada Allah. Dan kalau kita punya pengharapan pada Allah, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena surat Roma mengatakan demikian. Jadi sumber pengharapan kita satu-satunya adalah Allah. Dan ketika kita punya sumber pengharapan adalah Allah, dikatakan di ayat ini bahwa kita akan dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Jadi kita beriman, punya pengharapan kepada Allah, dan Allah akan mengaruniakan kepada kita
segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi sekalipun dalam keadaan yang buruk, kalau kita punya pengharapan, kita bisa bersukacita. Kita bisa memperoleh damai sejahtera. Sumber pengharapan kita adalah Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang seperti Dia, Bapak Ibu. Sumber pengharapan yang terbaik, di mana kita menggantungkan seluruh nasib hidup kita, itu adalah Allah. Jangan berharap pada manusia. Manusia tidak dapat diharapkan. Bahkan orang tua kita pun kadang-kadang tidak dapat diharapkan. Kita hanya bisa mengharapkan kepada sumber pengharapan sejati, yaitu Allah. Dan kita masuk bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Apa yang perlu dimengerti mengenai pengharapan? Kita sudah membahas bagian yang pertama, karakteristik pengharapan. Kita sudah membahas bagian yang kedua, kekuatan pengharapan. Dan kita sudah membahas bagian yang ketiga, sumber pengharapan. Dan kita akan membahas bagian yang keempat, apa yang perlu dimengerti mengenai pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu, tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Sekali lagi, tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Mari kita baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Efesus 2 ayat 12 dikatakan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Perhatikan, waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kalau tanpa Kristus berarti kita ini tanpa pengharapan, dan hidup kita ini tanpa Allah di dalam dunia ini. Jadi jelas ayat ini mengatakan, kalau kita tidak memiliki Kristus, maka hidup Bapak Ibu semuanya tanpa pengharapan. Karena Kristus adalah pengharapan kita yang sejati. Sumber pengharapan kita yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita menaruh harap hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sadar Bapak Ibu, kalau tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki pengharapan, mari kita memiliki Kristus. Kita harus menerima Dia dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita, memberikan pengharapan yang pasti, pengharapan yang sejati, terutama pengharapan dalam hal-hal yang kekal, Bapak Ibu. Itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita mengerti mengenai pengharapan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang saudara harapkan, kalau tanpa iman itu nonsen. Karena dasar segala sesuatu yang saudara harapkan itu karena iman. Kenapa saudara menantikan pengharapan? Karena saudara punya iman bahwa pengharapan itu akan terjadi. Saudara percaya bahwa pengharapan itu akan terjadi sebagai milik yang pasti yang akan kita dapatkan. Itu diperlukan iman, Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hebat sekali kekuatan iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masih belum terlihat, masih belum terjadi, tapi kita
seperti mendapatkan bukti bahwa itu akan kita raih, itu akan kita alami. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena iman. Diperlukan iman untuk supaya Bapak Ibu punya dasar dari segala sesuatu yang Bapak Ibu harapkan. Sekalipun itu belum terlihat karena iman, maka Bapak Ibu percaya itu pasti akan terjadi. Saya mau tanya, setiap dari jemaat pasti punya pengharapan. Kalau mati akan selamat, akan masuk surga, akan dapat hidup kekal, akan tinggal di surga bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Pengharapan seperti ini itu terjadi karena apa? Karena Bapak Ibu percaya. Bapak Ibu punya iman bahwa segala janji firman Tuhan, apa yang diucapkan Yesus itu pasti terjadi. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, akan mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa Bapak Ibu dapat hidup kekal? Karena percaya. Karena iman Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu lagi kita mengerti mengenai pengharapan yang ketiga? Pengharapan membuat kita bertindak berani. Jadi pengharapan membuat kita bertindak berani. 2 Korintus 3 ayat 12 dikatakan demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Perhatikan Bapak Ibu, ayat ini katakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, akibatnya apa? Kami bertindak dengan penuh keberanian. Tadi sudah saya berikan contoh. Para rasul kebanyakan mati syahid, berani bertindak memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar baik tentang keselamatan, sekalipun taruhannya adalah nyawa. Kenapa berani? Karena mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kenapa para rasul berani untuk mati? Karena punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Jadi pengharapan itulah yang mendorong para rasul berani untuk bertindak mengabarkan Injil. Sekalipun penjara menanti, sekalipun hukuman mati menanti, para rasul berani bertindak karena punya pengharapan. Kemudian apa yang perlu dimengerti mengenai pengharapan yang keempat Bapak Ibu? Pengharapan adalah sauh atau jangkar bagi jiwa, membuat jiwa kita teguh dan aman. Sekali lagi, pengharapan adalah sauh atau jangkar bagi jiwa, membuat jiwa teguh dan aman. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kitab Ibrani mengatakan pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau sebuah perahu yang diombang-ambingkan dengan ombak yang besar, saudara, dan dia membuang jangkar, tujuannya supaya tidak terseret oleh ombak dan gelombang laut, maka perahu itu akan kuat tertanam di tempatnya, merasa aman, tidak kemana-mana, karena ada jangkar yang kuat. Demikian juga Bapak Ibu, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat bagi jiwa Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menjadi teguh, sehingga Bapak Ibu menjadi aman. Jiwa merasa aman, jiwa merasa teguh karena pengharapan. Jadi penting sekali pengharapan. Bapak Ibu tidak menjadi lemah, tapi menjadi teguh, menjadi merasa aman karena adanya pengharapan. Jadi itu sebabnya mengapa pengharapan itu penting Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kelima, pengharapan menjanjikan hal-hal yang kekal. Pengharapan menjanjikan hal-hal yang kekal. Kita akan melihat di dalam Titus 3 ayat yang ke-7, supaya kita
sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Perhatikan, menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, kita akan menerima hidup yang kekal. Ini hal-hal yang kekal yang tidak ada di dunia ini. Ini bukan hal-hal yang fana. Ini bukan materi, bukan harta kekayaan, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan popularitas, tapi hidup yang kekal itu hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang fana, bukan hal yang di dunia ini. Dan pengharapan itu memberikan hal-hal yang kekal ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pengharapan karena percaya pada Tuhan Yesus, iman pada Tuhan Yesus akan menerima hidup yang kekal. Pasti semua punya pengharapan itu, Bapak Ibu. Demikian juga Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Hidup yang kekal, kemuliaan Allah. Itu adalah hal-hal yang kekal, Bapak Ibu, bukan hal yang fana. Kita nanti akan menerima semuanya itu. Kita tinggal di surga menerima kemuliaan. Kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan tinggal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Jadi ada 5 hal yang saya tekankan pada pagi hari ini yang perlu dimengerti mengenai pengharapan. Yang pertama, tanpa Kristus tanpa pengharapan. Yang kedua, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang ketiga, pengharapan membuat kita bertindak berani. Yang keempat, pengharapan adalah sau atau jangkar yang kuat bagi jiwa, membuat jiwa menjadi teguh dan aman. Yang kelima, pengharapan menjanjikan hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang fana. Bahkan sesuatu yang bukan dari dunia ini, yaitu dunia kekalan yang akan kita terima nanti. Kita semua percaya para jemaat punya pengharapan yang sama. Satu kali kelak kita akan masuk surga, melihat muka dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Dan kita akan menikmati hidup yang kekal sampai selama-lamanya, tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu.
Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan hamba percaya kuasa firman Tuhan akan bekerja bagi seluruh jemaat Tuhan. Roh Kudus lawat setiap pribadi tanpa satu pun yang terlewatkan. Roh Kudus jamah setiap hati Tuhan, agar tidak ada satupun dari jemaat yang berputus asa, yang kehilangan pengharapan dalam masa-masa ini, masa yang berat dalam pandemi COVID-19 ini. Kami percaya seluruh jemaat masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jemaat boleh kuat Tuhan. Kami percaya tanpa Kristus, tanpa pengharapan, kami harus punya iman supaya kami bisa menjadi kuat dan tetap kami boleh senantiasa mengharapkan dengan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa apa yang kami harapkan itu akan terjadi. Karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan berani bertindak bersama dengan Tuhan dalam pengharapan kami. Karena kami punya pengharapan yang pasti adanya dalam Kristus Yesus. Kami percaya bahwa pengharapan adalah sau dan jangkar yang kuat bagi jiwa kami. Membuat jiwa kami merasa teguh, membuat jiwa kami merasa aman bersama Yesus. Karena ada pengharapan di dalam kami, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan menjanjikan hal yang kekal yang akan kami terima kelak, dimanapun dan kapanpun kami meninggal dunia. Kami punya pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan kami terima. Kami punya pengharapan akan hidup kekal yang kami terima. Kami punya pengharapan untuk tinggal masuk dalam surga yang mulia. Dan kami punya pengharapan untuk tinggal bersama dengan Yesus. Bahkan kami boleh bertatap muka, memandang muka dengan Yesus. Itu pengharapan kami Tuhan yang tidak akan kami dapatkan di dalam sumber pengharapan yang lain. Kami percaya Tuhan Yesus seluruh jemaat boleh dikuatkan. Berkati Tuhan setiap persembahan, persepuluhan yang diberikan oleh jemaat pada gereja ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam keadaan apapun Tuhan sanggup memberkati seluruh jemaat. Dan sekarang hamba-Mu Tuhan akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan memberkati usaha saudara. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Dimanapun saudara berada, saudara semua boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan di dalam setiap aspek hidup saudara. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.